Halo, selamat datang di Kulturistik, kanal YouTube yang membahas fenomena-fenomena kebudayaan yang ada di Indonesia. Siapa nih dari kalian yang tidak tahu Semarang? Pasti sudah tahu semua ya. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa. Sebagai kawasan mega urban, Semarang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedung Sepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Nah, sebelum menjadi kota besar seperti sekarang, bagaimana sih latar belakang dan sejarah Semarang? Berikut Kulturistik merangkumnya untuk kalian. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian agar kita bisa saling berbagi informasi tentang budaya yang ada di Indonesia. Sejarah Semarang. Sejarah kota Semarang dimulai sejak abad ke-8 Masehi di daerah pesisir utara yang bernama Pragota, yang sekarang bernama Bergota. Tempat ini dulunya adalah pelabuhan yang merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno. Pelabuhan masa lampau itu diperkirakan terletak di daerah Pasar Bulu yang memanjang ke Simongan. Di daerah tersebut terdapat sebuah tempat keberadaan armada milik Laksamana Cheng Ho pada tahun 1405 Masehi. Sebuah literatur menyebutkan bahwa Sampo Taijin adalah orang Tionghoa pertama yang datang ke Semarang. Ia juga merupakan tokoh perjalanan besar orang Cina ke Indonesia. Nama Sampo Taijin berkait erat dengan ulang tahun Sampokong, sebuah kelenteng dan masjid yang sekarang dinamakan Kelenteng Sampokong. Oleh sebab itu, masyarakat Semarang memiliki hubungan erat dengan masyarakat Tionghoa. Pada abad ke-15 Masehi, suatu ketika ada seorang pangeran dari Demak yang menyebarkan Islam ke daerah Pragota. Ia bernama Pangeran Madepandan. Pangeran Madepandan sering disebut sebagai pendiri desa, disebabkan oleh kinerjanya yang baik. Dan beliau dipercaya menjadi kepala daerah setempat dengan gelar Kiai Ageng Pandanarang I. Kedatangan Pangeran Madepandan itulah yang kemudian membuat Semarang semakin berkembang. Di masa penjajahan Belanda, Semarang digunakan untuk menghapus hutang budi karena VOC berhasil membantu merebut Kartasura. Sejak saat itu, Semarang resmi menjadi milik VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1906 dengan Sanblat nomor 120 tahun 1906 dibentuklah pemerintah Gemeente, di mana pemerintahan kota dipimpin oleh Burgermeister atau wali kota. Sistem pemerintahan seperti ini berakhir pada tahun 1942 sejak kedatangan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, sistem pemerintah berubah menjadi sebuah daerah yang dipimpin oleh Shicho dari Jepang dan dua rekan lainnya yang masing-masing mewakili Jepang dan Indonesia. Tak lama setelah Indonesia mengumandangkan proklamasi menandakan kemerdekaan Republik Indonesia, di Semarang terjadilah pertempuran yang cukup lama, yaitu tanggal 15 hingga 20 Oktober 1945, yang dikenal sebagai pertempuran 5 hari oleh para pemuda Semarang yang bertempur melawan bala tentara Jepang. Pasca kemerdekaan, Semarang terus menjadi salah satu saksi sejarah perkembangan Indonesia, seperti agresi militer Belanda hingga insiden-insiden lain pada masa Orde Baru. Wah, sejarahnya panjang ya teman-teman. Asal kata nama Semarang. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berpikir bahwa nama Semarang berasal dari kata semar ya. Nah, ternyata bukan itu loh epistemologinya. Simak cerita berikut ya. Zaman dahulu ada seorang raden yang bernama Raden Pandanarang.
Ia merupakan putra dari pangeran kerajaan Demak yang bernama Raden Made Pandan. Sepeninggalan ayahnya, Raden Pandanarang selaku anak yang baik hati, ia memutuskan untuk meneruskan dan menjalankan perintah sang ayah untuk menjadi guru agama Islam sambil mengelola lahan pertanian di daerah tersebut. Karena kepiawaiannya dalam mengelola lahan pertanian tersebut, akhirnya bahan pangan pun tumbuh dengan subur dan masyarakat berbondong-bondong ke daerah Raden Pandanarang. Selain untuk mengambil bahan pangan, mereka pun akhirnya memilih untuk belajar agama Islam bersama Raden Pandanarang. Suatu hari, Raden Pandanarang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau subur itu, terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga heran. Mengapa di tanah yang subur itu tumbuh pohon asam yang saling berjauhan? Melihat kejadian yang aneh itu, kemudian Raden Pandanarang mengatakan bahwa tempat itu kini ia beri nama Semarang, yang berasal dari kata sem atau pohon asam dan kata arang yang berarti jarang-jarang. Nah, itulah asal-usul nama Semarang ya. Wah, menarik ya. Gimana nih setelah menyimak sejarah Semarang? Jadi tertarik kan ingin ke Semarang untuk mengunjungi tempat bersejarah dan merasakan makanan khasnya, yaitu lumpia. Sebenarnya masih banyak hal-hal menakjubkan yang terkandung di balik budaya yang ada di Indonesia. Makanya, di sini kita akan berbagi informasinya. Jangan lupa subscribe dan nantikan konten-konten kami ya.